Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan cara mengatur atau mengkonfigurasi MongoDB untuk bisa replikasi. Nah, di MongoDB ini adalah NoSQL dan cara untuk replika sendiri di MongoDB itu cukup mudah. Nah, untuk caranya gimana? Nah, kita langsung mulai aja. Nah, di sini saya pakai image MongoDB-nya pakai yang Percona server MongoDB versi 4.4. Nah, ini teman-teman kalau sudah pakai Portainer itu bisa di pull di sini. Tinggal ke image, terus di sini masukin apa namanya? Percona server MongoDB titik 2 4.4 ini versinya. Kalau teman-teman pakai MongoDB biasa sih harusnya bisa. Cuman kalau saya emang dari awal pakai MongoDB pakainya yang Percona. Atau teman-teman kalau emang mau lihat loadingnya, downloadnya udah berapa persen, teman-teman bisa juga di terminal. Karena di terminal itu muncul apa namanya proses loadingnya. Jadi dia sudah berapa persen itu kelihatan kalau full image-nya dari terminal. Tapi kalau pakai Portainer dia cuman muter-muter aja, cuman loading aja, nggak kelihatan berapa persennya. Oke, karena saya sudah punya, saya nggak akan pull. Ups, saya nggak akan pull. Nah, ini karena sudah ada. Nah, biar nggak berantakan, saya akan pakai network baru. Nah, di sini kita bikin network baru aja. Eh, Mongo, kita nambahin MongoDB net. Terus di sini 172 tik 17 18 tik 0 tik 1 per 12. Oh sorry, 0 ini ya, gateway-nya 1. Benar ya, saya nggak lupa. Kita create networknya. Nah, ini udah jadi MongoDB net. Terus kemudian kita create volumenya. Sebetulnya untuk di Docker sendiri bisa di create langsung tanpa kita create volumenya, tapi itu eh, bakal nggak apa namanya bakal terenkripsi lah kalau bahasa gampangnya. Jadi namanya itu ngacak di sini. Kalau teman-teman pernah encrypt satu kata atau apa, itu munculnya seperti itu. Jadi random. Jadi kita perlu create volumenya. Kita bikin replika replika 01, katakanlah ya 01 aja, create volumenya. Kemudian saya bikin satu lagi replika 02. Nah, udah cukup. Nah, untuk replika di MongoDB itu sebenarnya kan dia primary secondary, dia minimalnya 2 dan bisa lebih dari 2. Kalau nggak salah untuk replikanya sendiri bisa sampai 50 node setahu saya. Dan untuk si yang bisa jadi primernya itu cuman ada 7 yang bisa dipilih. Nah, itu sekedar informasi aja. Nah, lanjut kita create kontainernya. Di sini
Oke, kita di sini ketikkan aja browse. Oops, Parapona. Kok nggak muncul ya? Kita copy aja deh dari sini biar lebih cepat. Create container. Nama kontainernya di sini MongoDB replika 01. Ininya jangan lupa di geser biar nggak always full. Kalau always full nanti bakal loading lagi, dia bakal nge-pull image-nya lagi. Terus untuk volumenya kita tambahin di sini. Kita pilih yang replika 01. Networknya kita pilih yang tadi MongoDB.net yang kita udah buat. Terus untuk hostname-nya kita samain kayak nama kontainernya. Oke, terus apa lagi ya? Saya mau publish port. Nah, untuk port si MongoDB itu 27017. Nah, di sini 27017. Jadi ini yang di publish, ini default si kontainernya. Gitu. Jadi misal kita mau akses dari lokal kita ke VM itu pakai yang ini. Seperti itu. Langsung aja. Terus iya, di sini harus kita tambahin juga di terus rep set terus dinamain replika aja. Oke, tadi ini seperti ini di komen loggingnya rep ini sebenarnya singkatan dari replika set. Nah ini namanya rep set. Nah ini bebas sih, teman-teman mau namain apa, tapi kalau untuk rep setnya ini kayak komen yang wajib. Nah komennya sudah, volumenya sudah, kemudian networknya sudah. Oke, kita bisa langsung deploy. Ini kurang lebih seperti ini. Sudah jadi, sudah jalan. Kemudian kita pakai cara cepatnya, duplicate edit. Kita duplicate aja. Ini jadi 02. Kalau spoolnya kita cek. Ini jadi 14. Terus volumenya kita ini wajib diganti ya. Nah ini kalau kalau ini kayaknya gagal ngeset deh. Nanti kayak gini nih kalau kita nggak set volumenya. Kayaknya karena tadi di sini saya nggak set, jadi dia bikin sendiri grid otomatis. Replika 02 lokal. Nah nanti kita benerin volumenya. Ini kita samain networknya. MongoDB.net, volumenya sudah diganti ke 02. Common logicnya udah. Oke, terus nama juga udah. Kita deploy sekarang. Oke, sekarang kita sudah punya dua. Nah, aturan di MongoDB itu satu primary, satu secondary.
Nah, cara config-nya itu cukup mudah kalau di apa namanya di MongoDB. Kalau ini khususnya pakai apa namanya pakai Docker lebih mudah lagi. Apa nih? Oh, sorry. Mongo aja kayaknya. Ah ya, sorry. Tadi harusnya cukup diketikkan. Oh ya, ini kita masuk ke konsolnya itu bisa langsung lewat sini nih, quick action. Di sini ada execution console, terus di sini ada lognya juga. Nah, kita execution console terus langsung connect. Terus kita klik Mongo, ketik Mongo. Nah, di sini apa ini ya? Oke, untuk add comment-nya itu kayak gini, kurang lebih kayak gini. Pakai rs initiate. Nah, ID yang di sini itu harus kita samain. Oh, sorry sebentar. Ini tadi belum dibenerin nih. Ini volumenya masih pakai volume yang pakai namanya acak nih, kita pakai yang 01 deploy. Westport-nya. Nah, kenapa sih volume itu penting? Nah, sebenarnya kalau kita pikir semakin mudah itu otomatis semakin rentan ya. Nah, bisa jadi kalau di kontainer ini kita mau hapus, contoh yang kontainer yang mau kita hapus itu yang portainer, tapi karena kontainernya sudah banyak, kita ke klik yang ini, nah itu bisa aja tuh ke remove atau yang lain sebagainya. Nah itu kalau kita nggak set volumenya, nanti data-data kita itu bisa ke delete semua. Nah, dengan adanya si volume ini, walaupun si kontainernya ini kehapus, datanya itu tersimpan di volume. Jadi datanya tetap aman selama volumenya tidak dihapus. Seperti itu. Nah, kita masuk ke sini. Lanjutin yang tadi, Mongo. Terus di sini kita samain nih. Uh, representnya di sini replika. Nah, saya udah sedia ini kurang lebih kayak gini. Ini replika. ID-nya, ups, oh sorry, ini harusnya pakai yang replika yang ini nih. Kita copy aja biar lebih cepat dan lebih gampang. Oke, nah ini hostnya kita pakai yang lokal aja, pakai yang Mongonet itu. Jadi kita bisa kayak gini nih. Terus kita lihat IP-nya. Di sini yang replika 01 itu IP-nya 02 nih. 172.18.02. Kita copy aja ke sini. Terus yang 02, ups. Yang 02-nya 3, kita copy aja deh. Nah, ini kita tes 3. Terus kita copy nih begini. Nah, sini. Tinggal kita masukin ke sini, kita copy aja ke sini. Nah, sudah jadi. Jadi gampang banget kalau untuk config replika di MongoDB. Ini sudah jadi. Udah replika secondary, nah, kita enter aja. Nah, buat ngecek statusnya, kita masukin perintah rs status. Yes. Nah, kita bisa lihat membernya siapa aja. Nah, ini yang ID-nya 0. Ini hostnya. Ini primary. Oh, ini jadi primary ya. Bentar.
ini primary. Oh iya, benar-benar. Ini yang kontainernya, nama kontainernya itu replika 01, IP-nya 1802. Ini secondary-nya yang 03 2003. Nah, gitu udah jadi. Ups, kok disconnect ya? Nah, cara ngetesnya gampang. Kita show db. Ups, gimana ya? Talk show db perintahnya show database. Nah, ini database kita punya admin, config, sama lokal. Terus kita bikin baru aja. Use movie. Nah, terus db create collection. Nah, kalau di MongoDB itu nggak disebut table tapi disebut collection. Di sini namanya gimana ya, kayak gini ya. db create collection. Oh, sorry. db movie create collection genre. Oh, gimana ya? Coba kita cari caranya deh. Create collection. Oh, DB. Oke, ternyata nggak pakai nyebutin nama database ya. Kita masuk lagi ke sini. db benar kan? db create collection. Is not defined. Tapi kalau di sini create collection. Di sini db create collection. Copy aja deh coba. Kali ada yang salah komennya. Atau kita pakai yang 44 ya. Harusnya cukup sih seperti itu. Oops. Masih salah. Coba tutorial point. Genre. Genre is not defined. Oh,
wait. Harus pakai kutip. Oke, show db. Oke, show collection aja. Nah, kita sudah berhasil bikin collection ya. Ini saya bikin collection genre. Kita insert aja db dot genre dot insert. Nah, langsung sini deh, takut salah lagi. Insert mana, insert MongoDB. Ini insert langsung. Set. Gini aja deh. Ups. Nah, ini insert kosong itu kalau di MongoDB yang NoSQL itu, kalau kita db insert itu yang ke insert itu objek ID-nya. Kalau di MySQL itu kayak auto increment-nya. Cuman kalau di MySQL itu kan kita wajib define field-fieldnya. Nah, kalau di NoSQL itu datanya nggak harus di define field-fieldnya. Nah, coba db dot genre dot find. Nah, kalau define itu dia ada ID. Nah, itu isinya objek ID seperti ini. Nah, ya kalau kita coba masukin lagi di sini nama fieldnya, katakanlah di sini name, di sini genrenya horror. Berhasil ke insert. Kalau kita find lagi udah ada dua, ini field ID dan field name. Seperti ini kurang lebih. Nah, kalau untuk replika ini sendiri, dia hanya bisa dibaca di primary. Dia nggak bisa dibaca di secondary-nya. Kalau nggak percaya, kita coba aja. Oh, nah ini secondary-nya. Terus show databases. Oops. Nah, list database lagi. Nah, di sini sudah dikasih tahu kalau not primary, not secondary, oke. Nah, ini menunjukin kalau dia itu bukan primary. Jadi kalau di replika set itu dia tidak bisa akses kalau dia bukan primary. Nah, caranya kalau kita mau bikin si secondary ini atau si replika 02 ini jadi primary gimana? Nah, caranya cukup mudah juga. Kalau di MongoDB tinggal rs step down kayak gini. Nah, dia yang tadinya primary sekarang jadi secondary. Nah, sekarang di sini kita enter aja tuh udah jadi primary nih. Sekarang kita cek juga di sini rs status. Tadi primernya itu di yang name-nya itu 02. 0.2. Nah, sekarang itu jadi secondary. Nah, yang 03 sekarang jadi primary. Terus kalau show database bisa nggak? Sekarang sudah bisa. Dan sekarang kita pindah pakai yang database movie. Terus show db genre the find.
Jadi baru kita bisa akses database-nya. Nah, kurang lebih kalau untuk replikasi di MongoDB seperti itu. Oke, cukup untuk video ini. Terima kasih.